di awalnya di sini kami ingin menjelaskan tentang topiknya bagaimana membangun tangki septik yang baik dan benar. Nah, oke, di dalam tangki septik itu kita sudah tahu ya Bapak Ibu semuanya pasti sudah paham bahwa tangki septik itu gunanya untuk mengumpulkan, menampung air limbah domestik dari rumah tangga. Nah, dari situ kita bisa lihat berarti fungsi di sini, tangki septik di sini itu bisa terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama dia bisa menampung hanya berasal dari jamban saja, atau kita mengenalnya istilahnya kalau di dunia persanitasi itu hanya black water saja, atau lebih dikenal juga namanya sistem terpisah. Kemudian ada juga tangki septiknya yang dapat dicampurkan dengan kamar mandi, cucian atau dapur. Jadi istilahnya tangki septik di sini juga menampung grey water. Grey water itu dari kamar mandi, cucian dapur, dan digabungkan dengan black water. Di sini sering disebut dengan tangki septik tercampur. Nah, apabila kita ingin mencampurkan tangki black water dan grey water tersebut, maka ada perlu beberapa hal yang diperlukan. Biasanya kan kita hanya kalau black water saja ya udah dari jamban langsungnya tangki septik. Tapi kalau dari grey water itu tidak bisa. Karena misalnya dari dapur itu berarti kita perlu ada penambahan alat dulu, misalnya strap atau untuk menghilangkan minyaknya, lemaknya. Kemudian baru dapat dicampurkan dengan black water dari jamban tersebut. Kalau tidak nanti proses yang terjadi di tangki septik itu nanti tidak akan optimal karena banyak minyak atau lemak dari dapur di dalam prosesnya itu sendiri. Nah, sistem tercampur atau terpisah ini sebenarnya sudah terkenal, sudah standar dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Jadi tangki septik itu sebenarnya sudah ada SNI, jadi ada standarnya sendiri desain. Jadi sistemnya memang sudah ada dua ukuran dan dua sistem, tercampur dan terpisah. Kemudian tadi kalau kita berbicara di proses yang terjadi di awal itu tadi, itu di situ di tangki septik itu sendiri prosesnya itu adalah proses, karena kita bisa sebut itu unit pengolahan, walaupun Bapak Ibu nggak sadar ya, tangki septik itu taunya hanya ditampung, padahal aslinya di situ terjadi proses pengolahan juga. Nah, proses pengolahannya masih berupa sederhana. Di situ ada proses pengolahan menggunakan mikroba, ya, dengan proses anaerobik. Oleh karena itu tidak ada tambahan oksigen di situ. Nah, proses anaerobik ini pasti menghasilkan lumpur dan juga menghasilkan gas metan. Oleh karena itu, jangan heran di tangki septik pasti ada pipa lubang hawanya. Nah, pipa lubang hawa ini diperlukan sebagai proses keluarnya gas metan tadi. Makanya tadi di film kan ditutup, sebaiknya jangan ditutup, karena itu proses keluarnya gas metan tersebut. Nah, kalau tidak, proses gas metan tadi, kalau itu ditutup, tadi yang kita tunjukkan ada kesalahan, nah itu gas itu akan bisa lari kemana-mana. Suatu saat misalnya Bapak Ibu misalnya punya jamban atau toilet, tiba-tiba di kamar mandinya timbul bau, atau selama perjalanan pipanya di dalam rumah atau di bawah rumah itu ada celah yang keputus terus timbul bau tidak sedap, mungkin bau metan, ya itu berarti salah satu proses keluarnya gas metan ke rilisnya ke udara itu terhambat. Jadi dia akan mencari celah dimanapun itu supaya bisa keluar. Nah, itu mungkin sedikit proses yang tadi Pak Dedi tanyakan dan bagaimana sistem dan fungsinya. Nah, Mas Endro, sebentar, saya boleh potong sebentar ya. Boleh, silakan Pak. Ini kan ada dua gambar nih. Ya. Ini kan berarti yang kiri, yang terpisah itu berarti dari kamar mandi langsung lurus ke ke tangki septic, dan kemudian setelah itu disalurkan lagi ke jaringan kota gitu ya? Iya Pak, betul. Nah, kemudian yang di atasnya itu ada dapur yang langsung masuk gitu. Berarti seharusnya di sana ada grease trap dong ya? Betul. Iya, betul Pak. Okay. Jadi dari dapur itu tempat cuci atau itu ada dapur biasanya. Yang khawatir itu suka kebiasaan ibu-ibu itu
minyak itu terkadang suka dibuang ya di saluran. Padahal harusnya kalau saya memberikan sosialisasi, minyak itu dipisahkan sebenarnya. Jadi jangan dicampurkan di situ. Tapi kalau minyak hasil, betul Pak. Tapi kalau hasil dari cuci piring segala macam, kadang-kadang makanan kita ada berminyak ya pasti akan lari ke situ. Jadi memang seharusnya di situ dipasang grease trap. Dan grease trap sekarang sudah banyak dijual, banyak Pak. Sekarang kita bisa buatnya secara in situ ataupun kita bisa membuat atau membelinya secara langsung, Pak. Nah, ukurannya bisa berbeda, Pak. Jadi begini, kalau terpisah itu pasti dimensinya volumenya menjadi lebih kecil, Pak. Ya. Tapi kalau kita tercampur, otomatis karena banyak air yang masuk dari kamar mandi, dari cucian, otomatis ya dimensinya akan menjadi lebih besar. Nah, tapi prinsip utamanya adalah di proses kan di situ kalau dari dua gambar ini sepertinya ada dua ruang gitu ya, satu proses tangki septiknya sendiri, yang kedua ada proses lanjutannya untuk pengolahan airnya. Nah, proses di tangki septiknya itu sendiri karena dia banyaknya air yang masuk, otomatis dimensi yang tercampur akan menjadi semakin besar. Itu apa implikasinya, Pak? Ya, silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak. Nah, pasti berikutnya kita ingin tahu gimana sih cara membangun tangki septik yang benar itu. Nah, kalau dari tadi Bapak Ibu sudah tahu prinsip dasarnya, kita perlu tahu dulu yang pertama mau dibangun itu kita mau tercampur atau terpisah, karena pasti akan menentukan volume tangki septik yang mau kita bangun. Ya, sebelum kita bangun, kita nanti sipilnya, dan tadi sudah tahu prosesnya, minyak lemak itu yang masuk ke situ sebaiknya itu dipasang grease trap nahannya. Nah, baru kita masuk ke cara membangun tangki septiknya sendiri. Baik, terima kasih Mas Adri. Di sini saya mau menampilkan tentang yang operasional perawatan. Jadi kalau tadi setelah Mas Adri menceritakan tentang prinsip-prinsip teknis dari pembuatan secara sipil dari tangki septiknya, ini ada hal yang menarik. Kalau setelah dibangun, terus gimana sih cara ngerawatnya gitu kan, gimana operasionalnya. Yang pertama nanti yang jelas, tangki septik yang sudah dibangun itu kita harus tahu jangan menaruh benda berat di atas tutupnya. Itu tutup tangki septik. Nah, ini juga yang perlu juga di lapangan yang sering terjadi kesalahan adalah kebanyakan yang bangun tangki septik itu ke muka tangki septiknya itu kadang-kadang berada di bawahnya tanah, atau malah kadang-kadang lubang kontrolnya berada atau sejajar dengan muka tanah. Yang dikhawatirkan adalah pada saat lubang kontrolnya itu sejajar dengan muka tanah, pada saat hujan, air hujan akan masuk ke tangki septik. Dan ini sebaiknya dihindari karena prosesnya proses yang terjadi di tangki septik akan menjadi tidak optimal. Jadi sebaiknya pada saat lubang kontrolnya sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya. Nah, itu yang perlu tahu. Kemudian juga tadi sudah tidak meletakkan jangan benda berat di dalamnya. Dan yang ketiga adalah berikutnya juga jangan membangun tangki septik berdekatan dengan kita punya pohon yang akarnya nanti akar keras. Yang pohonnya nanti kemungkinan tinggi kayak pohon mangga atau dan bagaimana, yang nantinya akarnya keras, karena khawatirnya akar tadi itu bisa merusak atau menembus posisi tangki septik tersebut, konstruksi tangki septik tersebut ya, mengakibatkan terjadinya kebocoran. Karena kita tidak tahu ya namanya akar tanaman atau pohon itu pasti akan masuk ke dalamnya. Nah itu, jadi perlu juga pada saat membangun yang pertama kita harus tahu di mana kita meletakkan posisi tangki septiknya. Terus kalau pada saat awal biasanya tangki septik itu kalau baru digunakan pada saat awal proses, jangan heran tadi kan kalau Mas Adri bilang setelah dibangun, kemudian kita melakukan uji kebocoran. Nah nanti kalau sudah selesai uji dan bisa bagus, nanti kan ini kita pakai. Nah pada awal-awal proses itu terkadang kita akan keluar gas bau metan ya, yang cukup bau busuk lah kasarnya, keluar dari lubang itu
kalau di awal-awal itu sebagai proses pembentukan degradasi atau mikroba anaerobik di dalam tangki septik tersebut. Itu wajar, jangan. Jadi dan bau itu akan hilang nanti dengan sendirinya setelah prosesnya cukup matang. Nah, kemudian juga gimana cara merawatnya? Jangan sampai juga lubang udaranya kita tutup atau tersumbat karena itu sebagai lubang keluarnya. Terus jangan membuang kotoran di dalam jamban atau WC. Jadi sampah-sampah itu jangan sering kali dibuang. Kemudian untuk menghindari bau, di sini pastikan ada di jamban itu, karena itu pasti ada layar angsa ya, itu pasti ada alirannya. Dan yang pasti adalah setiap 2-3 tahun sekali tangki septik itu perlu kita sedot secara berkala dengan menggunakan truk tinja atau truk vakum ya, truk sedotnya. Namun yang perlu diketahui sendiri adalah seringkali pemilik rumah itu meminta untuk menyedotnya sampai bersih, jadi sampai habis semua lumpur-lumpurnya. Jadi kalau bisa airnya, lumpurnya diambil semua. Padahal itu prinsipnya kurang benar. Jadi harus kita tinggalkan air atau lumpurnya, jadi harus kita sisakan sedikit. Kenapa? Karena mikroba tadi kita harapkan tetap ada di dalam situ. Bayangkan kalau kita sedot habis, nanti masuk tinja lagi, buangan lagi, kan timbul proses lagi dari awal. Jadi bakterinya dihidupin lagi dari awal, padahal kita punya bakteri yang sudah matang, yang sudah siap. Nah, bakteri tadi, kan setelah kita sedot kan pasti berkurang ya air di tangki septik tadi, atau lumpurnya. Sebenarnya yang diambil tadi adalah lumpurnya, bukan airnya. Nah, lumpurnya kita ambil, kita sisakan sedikit di dasar, karena pasti pada saat penyedotan itu secara tidak langsung, otomatis baik air maupun lumpur pasti akan terbawa ya, tapi setidaknya yang diambil itu lumpurnya, jadi kita sisakan di situ, jadi mikrobanya tetap ada sebagian di situ. Nanti setelah air limbah masuk, baik dari tinja maupun air limbah kalau dia tercampur, mikroba tadi akan ketemu makanannya dia akan tumbuh lagi dengan cepat gitu. Jadi tidak perlu kita hidupkan lagi. Kalau hidupkan itu mikroba dari tinja tadi kita mengalami masa proses dari bayi menjadi anak, menjadi dewasa gitu kan. Nanti dewasa menjadi itu analogi umumnya. Nah, yang kita harapin adalah tumbuhnya mikroba yang kalau kita bilang itu umurnya itu, kalau kita bilang di dalam proses limbah itu yang ABG itu senang dan makannya banyak. Nah, itu yang kita harapin, karena dinginnya makannya banyak, betul ya Pak ya? Kalau punya anak-anak tuh kan, apalagi proses lagi WFH begini, biasanya makannya minta ampun kalau di rumah. Nah, itu sama analoginya dengan mikroba yang hidup di dalam tangki septik. Itu Pak, kurang lebih proses-proses perawatan dan operasi tangki septik. Jadi di sini dari tadi presentasi kami berdua dari awal, jadi yang pertama kalau saya simpulkan tadi, di awal kita harus tahu dulu kita mau mana, tercampur atau terpisah. Kemudian yang tadi Mas Adri, kita tentukan dulu lahannya mana, kemudian kita tentukan berapa orang di rumah tersebut, dan tangki septik mana yang mau kita pilih. Apakah tadi ada model-modelnya banyak, mau dibangun di in situ, dan apakah kita mau langsung beli jadi. Nah, itu pada saat kita ingin membuat atau merancang gitu, nanti larinya ke proses konstruksi, sipilnya yang bermain. Nanti setelah jadi, sipilnya baru prosesnya perawatan, operasi, dan pemeliharaannya untuk selanjutnya. Supaya tangki septik kita bisa awet dan panjang. Tapi terkadang biasanya orang seringkali dan untuk bisa merawat dengan baik, harusnya itu bisa disedot secara berkala. Kalau dia kedap, pasti dia akan disedot. Kalau dia bocor, pasti kemungkinan besar airnya merembes ke bawah, tapi kalau dia merembes ke bawah juga lama-lama lumpur yang di bawah akan menjadi tanah yang akhirnya kalau tidak disedot juga sama saja Pak, akan menjadi kedap. Begitu Pak, kurang lebih.